Udah direct toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabatmu TV. Kalian penasaran gak sih tentang suatu hal yang dimana kadang kita itu merasa seperti anak kecil, padahal kita itu udah dewasa gitu. Tapi kita merasa kenapa ada sisi anak kecil kita, ada sisi ketakutan, ada sisi emosi yang kita itu seakan-akan tuh seperti anak kecil gitu. Mau tahu itu tuh sebenarnya apa sih gitu? Penasaran? Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa tombol notifikasinya juga, like dan komen kalau misalnya kalian tahu apa sih sebenarnya itu. Check it out. Oke, banyak dari kita itu sering misalnya lupa bahwa kita itu pernah kecil, dan tahu-tahu kita itu udah dewasa gitu. Waktu berjalan begitu cepat banget, tapi kita itu lupa bahwa ada masa-masa di mana kita itu ternyata dulu pernah merasakan hal yang mungkin tidak enak, hal yang mungkin itu tuh membuat trauma. Kita tidak menyadari bahwa itu sebuah trauma, di mana sifat anak-anak itu tuh masih bersemayam dalam diri kita karena kejadian pada saat kecil itu. Nah, ini biasanya disebut dalam ilmu psikologi itu sebagai inner child. Inner child itu apa sih? Inner child itu adalah sisi kanak-kanak yang bersemayam dalam diri kita, dalam diri kita yang udah dewasa ini, dan terkadang dia itu bisa keluar. Bisa keluar caranya gimana? Nah, dia itu bisa keluar apabila dia itu menerima stresor, menerima stimulus yang sama dengan yang kita rasakan sejak kecil pada zaman dahulu. Bisa jadi saat kecil kan kita sering dengan orang tua kan. Nah, biasa jadi itu dari orang tua, entah itu dari bentakan, entah itu dari pukulan, atau mungkin itu dari kita sering dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin lebih sukses dari kita, atau bisa jadi itu dari bullying lingkungan kita. Anak-anak tahun 90-an tuh pasti ada di mana orang itu sering dibully. Nah, itu termasuk aku juga. Biasanya aku dulu sering dibully karena mungkin dulu aku tuh gemuk banget, terus hitam lagi. Nah, biasanya stresor itu dari situ. Terus apa sih dampak negatifnya dalam kehidupan kita ketika kita itu ada inner child gitu? Misalnya ketika kita udah dewasa dan mungkin trauma kita itu kita sering dibentak-bentak sama orang tua. Terus kemudian pas saat kita udah besar itu tuh ketika kita dibentak sama orang yang lebih tua dari kita, itu tuh kita keluar emosi negatif, keluar emosi, dan biasanya respon yang keluar oleh inner child ini adalah respon error. Bisa jadi kita itu bisa marah-marah, kita bisa emosi berlebihan, kita bisa nangis. Biasanya respon error yang membuat diri kita itu secara tidak langsung tidak sadar bahwa kita itu sedang melakukan hal itu. Dan efek negatifnya adalah kan kita kan makhluk sosial kan, manusia itu sejatinya kan makhluk sosial, dan ketika kita masih membawa sifat anak-anak kita dan kita itu bersosialisasi dengan orang di luar sana, dan orang itu tidak tahu, dan kita tidak tahu karakter orang-orang di luar sana seperti apa, dan ketika kita bertemu dengan orang itu, misalnya kita dari partner bisnis kita atau partner kerja kita, bisa jadi juga partner hidup, suami atau istri gitu. Nah, pada saat itu kan ketika misalnya kita di kerjaan, terus kita mendapat stresor itu, biasanya kalau di tempat kerja kan banyak tekanan dari atasan misalnya, terus atasnya itu ngebentak. Ketika respon error itu keluar, otomatis kita akan marah-marah sama atasan, dan yang jadi masalah adalah pasti ketika kita melawan atasan, kita kalau nggak dapet SP1 langsung dipecat. Kalau misalnya udah parah banget. Dan ketika kita misal memendam itu, biasanya itu ketika kita bekerja di esok hari itu tuh nggak enak lagi gitu loh, nggak nyaman lagi. Kemudian ketika kita dalam bisnis, ketika kita menemui partner bisnis yang misalnya partner itu mungkin dia suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain, dan itu kan menjadi stimulus juga buat kita, karena kita nantinya akan mengeluarkan respon error yang mungkin kita juga akan memarah-marahi si partner kita, atau mungkin kita bisa down saat kita memulai bisnis itu. Nah, untuk dari keluarga sendiri, ketika kita sudah mempunyai pasangan, biasanya respon error itu keluar ketika pasangan kita itu ternyata
memiliki sifat yang sama dengan stresor kita pada saat kecil. Misal dia tuh kalau marah kayak ibu kita pada dulu saat kita dimarahin, dan respon itu akan keluar, dan efeknya adalah ketika kita marah-marah sama istri, kita ngambek sama istri, nanti kan ada cekcok gitu loh. Ada cekcok yang bakalan membuat rumah tangga kita itu nggak harmonis, dan kemudian cekcok itu membuat nantinya berujung pada bisa jadi ketika kita emosi berlebihan dan kita nggak sadar, kita langsung sebagai lelaki menala, kan itu bahaya juga buat kelangsungan hidup keluarga. Nah, saking bahayanya inner child itu dalam hidup kita, ya sebisa mungkin kita harus sadar. Sebisa mungkin kita harus menyadari bahwa kita itu punya inner child. Gimana sih caranya mengenal inner child? Aku ada insight nggak sih? Oke, caranya adalah biasanya kita itu harus bertanya dengan orang lain. Bertanya dengan orang lain yang mungkin sering sama kita. Misal kalau kita udah punya istri atau kita punya kakak, kita itu tanya, gimana sih responku ketika aku tuh dibentak, ketika aku tuh misal dibanding-bandingkan, terus ketika aku tuh sedih, itu responnya seperti apa? Kalau misal responnya itu yang keluar itu negatif dan orang itu menilai itu nggak baik atau berlebihan, nggak baik atau berlebihan, ya berarti kita harus menggali itu dengan bertanya dengan diri sendiri. Jangan-jangan kita itu ada luka inner child tadi, dan ketika kita sudah menyadari, pasti kita akan bertanya-tanya. Secara tidak langsung kita itu menggali diri kita sendiri dengan bertanya dengan diri sendiri dan mengingat memori kita pada saat waktu kecil. Jadi ketika kita mendapat stresor, pasti kita akan sadar ketika itu udah paham bahwa kita itu punya inner child dalam diri kita. Ketika kita sudah paham, berarti kita di tahap pengobatan. Karena inner child itu nggak bisa disembuhkan. Akan tetapi ketika kita sadar, berarti kita bisa mengontrol apa yang keluar dalam diri kita. Ketika kita berbuat apa kan kita punya akal kan? Punya akal, dan kita itu bisa mengaplikasikannya atau mengoutputkannya dengan tindakan. Berarti ketika kita sadar dan kita mendapat stresor dari luar, terus inner child kita akan keluar, pasti kita sadar, aku mau marah-marah. Dipikir dulu, kita marah-marah karena apa? Kita sedih karena apa? Kita emosi karena apa? Ketika tidak ada alasan, karena kita udah paham kita itu punya inner child dan kita nggak tahu alasan kita untuk mengeluarkan emosi itu, ya udah jangan. Nah, remnya di situ. Ini mungkin susah di awal karena ya mungkin itu udah kebiasaan kita kan, udah menjadi terbiasa kita ketika mendapat stimulus seperti itu, terus kita itu emosi berlebihan gitu. Tapi itu bisa kita mulai perlahan-lahan. Kalau misal biasanya kita ketika dapat stimulus bentakan atau apalah itu yang membuat trauma kita itu muncul, inner child kita muncul, terus kita itu kebentak-bentak, direm, jangan ngebentak, mending ngomong aja. Jangan, kita nggak bisa langsung ketika dibentak itu langsung sadar, siapa aku? Aing sa. Jadi yang biasanya kita itu ketika inner child kita itu keluar, terus kita itu banting-banting barang, yang biasanya kita itu banting gelas, banting kaca, atau banting souvenir yang ada dalam ruangan itu, ya kalau bisa kita itu ganti yang lain. Misal banting bantal, banting hal-hal yang empuk misalnya. Pada kesimpulannya, inner child itu berawal dari luka pengasuhan. Bisa jadi juga dari bullying. Inner child itu nggak cuman emosi, nggak cuman sedih, nggak cuman marah-marah, tapi juga kita itu biasanya berprasangka buruk kepada orang lain karena mungkin dulu tuh kita di pertemanan kita nggak sehat. Misal kita itu sering dibully. Misal kita dari 3 orang, terus ketika kita biasa 3 orang, ketika kita nggak diajak main, hanya 2 orang ini yang main, terus kita tuh berprasangka, aku salah selama ini, kok mereka menjauh kita. Itu kan nggak baik juga kita itu berprasangka, padahal itu juga belum tentu prasangka kita itu benar gitu. Bagaimana sih kita bisa menyembuhkan atau kita bisa minimalisir inner child yang keluar? Pertama, kita itu melakukan respon yang biasa aja, jangan berlebihan. Misal biasanya seperti ini. Wah, bolor atau ally has been slain. Ngegame wae wis gede damplak powel ngono. Arep rabi ora? Kerja. Opo ya, Pak? Gek ngegame lho. Sabar. Engko yo kerja, yo gek kerja iki. Kowe iki dadi pro player, aku iso dadi duta karo Just No Limit. Wes kok. Wah. Wah, sampai banting HP nih.
Banting. Banting. Mana. Terus kita ganti seperti ini. Wah. Enemy dominating. Malas sih. Lek. Ngegame wae. Wis gede damplak powel ngono. Arep rabi ora? Wes. Ya. Double kill. Pantes Triple kill. seru. Yes. Bisa juga kita dengan self talk atau kita itu berbicara dengan diri sendiri, tapi jangan ngobrol terus ngomong sendirian, itu nanti disangka orang gila. Udah kita punya inner child terus disangka orang gila kan gak enak. Kita itu berbicara dalam hati lah. Kita itu sebenarnya punya inner child nggak sih? Kita itu ketika kita mendapatkan stresor atau kita mendapatkan hal-hal yang nggak baik dari orang lain buat kita itu merespon seperti apa sih? Kalau misalnya kita udah merespon bodo amat dan kita itu bisa berdamai dan itu tuh udah nggak penting, berarti kita udah mulai berhasil nih menyembuhkan inner child ini. Kemudian berdamai dengan diri sendiri. Pada dasarnya bahwa sadari potensi-potensi yang ada dalam diri kita dan hilangkan sifat-sifat ketakutan, sifat was-was, dan biasanya was-was itu dari setan, dan kita itu harus benar-benar sadar bahwa sebenarnya kita itu di dunia itu harus berbuat baik, jangan sampai kita itu berprasangka buruk. Kita itu kan disuruh untuk berhusnuzon, jangan sampai kita itu suuzon. Suuzon kan nggak baik. Nah biasanya itu kan karena kita sedih, mungkin setan membisiki kita untuk melakukan respon-respon yang negatif begitu. Kemudian kita itu harus mengikhlaskan, kan itu udah masa lalu, udah hal yang nggak perlu diingat lagi, udah nggak bisa diulang. Ya udah, kita mengikhlaskan itu. Kita mencoba untuk bersyukur dengan mungkin ketika kita tidak mendapatkan respon seperti itu, kita nggak bisa sekuat ini sekarang. Kita itu kuat. Jangan kita menjadi orang yang lemah hanya karena masa lalu yang nggak bisa diulang lagi, dan itu udah menjadi takdir buat kita. Kita nggak bisa merubah masa lalu. Kita itu hanya bisa merubah apa yang kita bisa sekarang. Lakukan sekarang juga yang terbaik saat ini untuk masa depan kita. Jangan karena masa lalu yang buruk terus kemudian membuat masa depan kita itu menjadi hancur juga. Apa kita mau? Udah masa lalu kita udah seperti itu, terus masa depan kita masih membawa hal itu dan kemudian membuat masa depan kita hancur. Enggak kan? Aku sendiri juga salah satu dari korban luka pengasuhan, luka bullying, dan mulai dari sekarang aku juga lagi belajar. Mari kita sama-sama belajar bahwa kita harus melupakan semua itu. Karena apa? Karena setiap hal yang sudah dilalui dan setiap yang kita rasakan itu tuh datangnya dari Allah kan. Ketika datangnya dari Allah, maka kita harus mensyukuri itu, bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Itu kan takdir. Ada qada, ada qadar. Qada itu adalah hal yang diri kita rasakan dan orang lain belum tentu merasakan. Tapi kalau qadar itu kan sama, misalnya kita diciptakan dengan mata dua, hidung satu, lubangnya dua, terus mulut, terus telinga. Orang lain juga mendapatkan itu, tapi bukan berarti kita itu nggak bisa melakukan apapun. Ketika Allah telah memberikan sesuatu kepada kita, memberikan takdir kepada kita, bukan berarti kita cuma pasrah. Nah, kita itu punya free will. Jadi, misalkan kita lagi bawa motor, terus kita ditabrak, itu kan udah qada. Itu udah qada dari Allah bahwa kita itu bawa motor ditabrak. Tapi kita punya free will. Pas kita ditabrak, terus kita jatuh, hal apa yang akan kita lakukan setelah itu? Nah, itu bisa berdampak mendapatkan pahala atau mendapat dosa. Kita bisa mendapat dosa ketika kita maki-maki orang yang nabrak kita. Tapi ketika kita bantu, kita berdiri terus ikhlas, terus bantu orang yang nabrak itu, ya udah ikhlas, bahwa udah qada Allah. Begitu, dan bukan dengan cara emosi juga. Itu yang dinamakan free will. Jadi kita itu punya free will untuk merubah hal yang kita bisa maksimalkan sekarang. Kita itu diberikan kebebasan untuk memberikan respon. Kita itu bebas memilih respon seperti apa. Tapi diingat bahwa Allah itu memerintah dan melarang. Jadi jangan sampai kita itu melanggar apa yang sudah dilarang, dan kita harus menjalankan apa yang diperintahkan. Yuk, buat aku, buat kalian, ayo mari kita semangat. Kita bersihkan emosi kita, kita hilangkan masa lalu buruk kita dari ingatan kita. Kita berdamai dengan diri kita. Mari kita berjuang, mari kita sukses bareng.
Mari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bermanfaat, menjadi pribadi yang percaya diri, dan kita harus mengamalkan hal-hal yang baik. Mungkin itu dulu penjelasan dari aku. Apabila ada kesalahan bisa dikoreksi karena aku juga masih belajar, karena aku juga di sini juga praktisi, di mana aku juga merasakan luka pengasuhan, merasakan bullying, dan masih ada inner child dalam diriku yang mungkin aku harus menyembuhkan. Dan insya Allah kita bisa bareng-bareng, kita bisa sama-sama belajar buat menggali inner child kita. Dan semangat, kita pasti bisa. Setelah kita melihat video ini, kalau bisa kita udah mulai menyadari dan jangan sampai kita itu mengulang hal-hal buruk yang sudah terjadi, dan kita harus belajar menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian dari aku. Apabila ada salah-salah kata aku mohon maaf. Jangan lupa kalau misal kalian suka dengan video ini, bisa subscribe channel kita, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, like, komen. Kalau misal kalian mau curhat, nanti kita balas. Ada Instagram aku dan Instagram istri, nanti kita bisa sharing bareng, kita bisa chatting bareng. Kemudian jangan lupa juga buat share kalau misal video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah pahala untuk kalian dan untuk diriku juga. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.